Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mau menolong kami, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 10 ayat 22 ayat 20 sampai 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini diberi judul Takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bacaan ini, bagian dari ayat 20 sampai 22 adalah bagian dari orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Kitab Ulangan ini berisi kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kita melihat bahwa dalam bacaan ini dari ayat 12, Musa mengingatkan orang Israel perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Tuhan menyampaikan penilaian Tuhan terhadap Israel, bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 9, bacaan sebelumnya, ayat yang ke-13. Di sana mengatakan, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa alasan Tuhan menilai demikian. Sejak dari Mesir sampai tiba di daerah Gunung Sinai atau Horeb, Israel berulang kali menentang Tuhan. Misalnya kita baca lagi di dalam pasal 9 ayat yang ke-7 mengatakan, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mencatat apa yang telah dilakukan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai di tanah pembuangan. Sehingga di dalam Alkitab belasan kali
Israel disebut Allah sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kalau orang Jawa katakan orang yang suka ngeyel, dablek, ya, keras kepala. Kalau kita baca di dalam Yesaya 48 ayat yang keempat, Allah mengatakan Israel tegar tengkuk, keras kepala, dan kepala batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu artinya keras kepala? Keras kepala itu kalau sudah punya keinginan dan tujuan, dia pantang berhenti. Keras kepala bisa baik, tetapi juga bisa pula sangat buruk kalau ditambah tegar tengkuk. Tegar tengkuk artinya terkait dengan bersikap terhadap yang lebih tinggi, dalam hal ini Allah. Bahwa seseorang merasa diri benar, penting, dan baik. Dengan kata lain, tegar tengkuk itu merupakan sikap kecongkakan, ya, kesombongan, di mana tidak pernah mau mengaku salah dan mau berubah. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kalau dikatakan orang tegar tengkuk, ya. Artinya dia menjadi orang yang tidak mau mendengar apa yang diminta oleh Tuhan. Kalau Allah menggiring Israel selama 40 tahun di padang gurun, sebenarnya perjalanan yang pendek, mungkin bisa 3 hari dilewati. Tetapi ketika Allah melihat orang Israel, orang yang keras kepala, tegar tengkuk, maka Tuhan Allah mau merendahkan hati Israel. Tuhan berhadapan dengan manusia, bukan dengan robot, bukan dengan barang, ya. Sehingga manusia yang bisa saja berubah, manusia yang bisa saja punya banyak cara untuk melawan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 20 pembacaan kita mengatakan di dalam bacaan ini pasal 10 ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Musa mengatakan demikian, bukan menghimbau untuk takut, tetapi harus takut, ya. Artinya wajib orang Israel takut kepada Tuhan. Apa artinya takut? Bukan berarti bahwa Tuhan itu seperti hantu sehingga kita harus takut kepadanya. Tetapi dalam arti ini kita takut kepada Tuhan berarti kita mau menghormati Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berulang kali di dalam kehidupan di padang gurun, orang Israel telah membuat patung emas, mereka menyembah, ya, patung-patung buatan mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Dan akhirnya keturunan yang pertama sudah meninggal, dan hiduplah orang-orang yang tidak merasakan apa yang terjadi di Mesir. Pastinya di dalam kehidupan di padang gurun, Yosua, ya, sudah mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan bahwa Tuhan sendiri melihat bahwa orang Israel adalah orang yang keras kepala, orang yang tegar tengkuk. Dalam bacaan ini Musa mau mengingatkan kepada orang Israel supaya mereka harus terus beribadah hanya kepada Allah dengan rasa hormat, taat, dan setia. Artinya mereka harus bergaul erat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Mereka harus melibatkan Tuhan
di dalam kehidupan mereka. Ayat 21, Musa mengingatkan Israel bahwa bukan ilah atau dewa yang disembah dan dipuji, tetapi Tuhan Allah. Allah telah melakukan perbuatan besar dan dahsyat dalam kehidupan orang Israel. Perbuatan-perbuatan besar yang mereka sendiri alami dan saksikan. Dalam bacaan ini kita melihat dikatakan dialah pokok puji-pujian dan dialah Allah. Artinya kita mau memuji Tuhan bukan memuji diri kita sendiri. Bukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi puji-pujian itu ditujukan kepada Allah. Dan ayat 22, Musa mau mengingatkan bahwa janji Tuhan itu digenapi. Karena hanya 70 orang nenek moyang pergi ke Mesir, tetapi Tuhan menepati janjinya, mereka sama seperti bintang-bintang di langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita saat ini? Tuhan meminta kita juga supaya harus takut akan Dia. Takut akan Tuhan artinya kita terus mengandalkan Dia, kita menghormati kekudusannya, kita mau melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin sekarang kita tidak membuat patung-patung, ya. Tetapi kadang-kadang kita menyembah ya, kehidupan kita yang lain. Kita memprioritaskan waktu kita lebih banyak daripada kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita hanya mencari Tuhan pada hari Minggu, ya. Tetapi Tuhan meminta kita membangun hubungan yang akrab dengan Dia setiap hari, bahkan setiap saat kita ada di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Karena hari Minggu kita mau mengaku dosa kepada Tuhan, ya. Tetapi setiap hari kita datang kepada Tuhan. Pengakuan dosa itu juga bukan terjadi pada hari Minggu. Artinya bahwa dalam kehidupan kita, kadang kita memprioritaskan bahwa satu hari itu hari Minggu, harinya Tuhan, sedangkan 6 hari lainnya kita hidup menurut keinginan mau-maunya kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan itu juga berarti menjaga persekutuan. Kita mau membangun persekutuan. Kita tidak mencari-cari masalah atau membuat hilangnya damai sejahtera. Karena ketika kita melakukan hal itu, maka itu adalah pekerjaan iblis, ya. Bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain, membangun persekutuan yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam gereja ada berbagai macam orang, ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap taat, ya. Taat kepada firman-Nya. Tuhan meminta kepada kita supaya terus menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Ada banyak saudara-saudara kita ketika mereka tidak cocok satu dengan yang lain, ya. Mereka keluar dari gereja, mereka malas ke gereja, ya. Itu berarti iblis menang, ya.
Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan. Harus bukan pilihan, tetapi wajib. Kenapa kita wajib taat kepada Tuhan? Karena kita telah menerima kasih karunia yang besar. Oleh sebab itu, LAI mengatakan orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Sehingga kita mau menjaga keselamatan itu dengan hidup yang takut akan Tuhan. Supaya kita tidak lupa bahwa kita telah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Terus rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mungkin di dalam masa-masa ini kita harus lebih rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dengan membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan akan mengerti, tahu apa isi hati Tuhan. Sehingga setiap orang dikatakan adalah imam-imam yang rajin. Setiap orang harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya disampaikan, tapi di sini dikatakan bahwa engkau sendiri telah melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang Mesir. Tuhan menjadikan mereka seperti bintang-bintang di langit. Masih ingat Bapak Ibu, ketika Abraham pada saat itu diberikan janji itu, ya, dan dia tidak punya anak sampai usia yang telah lanjut, bahkan Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan Ishak, ya, anak tunggalnya, dan dia taat, ya, bapak orang beriman. Marilah kita juga mau menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, ya, dengan mata kita, dengan kehidupan kita, bahwa pekerjaan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Ketika kita terus mencarinya, siapa yang taat, dia akan mendapatkan berkat. Bacaan selanjutnya, tetapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini setiap kita sama seperti orang Israel, ya, sering kita sama dengan mereka yang tegar tengkuk, ya, lupa bersyukur bahwa kita telah menerima keselamatan, ya. Tetapi Tuhan selalu panjang sabar. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan mau mengasihi kita. Mari kita mempergunakan waktu-waktu anugerah ini dengan baik, sehingga lewat kehadiran kita, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, orang lain juga mau menyembah dan memuliakan namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.